Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du. Para jemaah sekalian, puji dan syukur senantiasa dan selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa menganugerahkan dan melimpahkan segala nikmat karunia kepada kita. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita selalu bisa menjadikan kita sebagai hamba yang pandai bersyukur, hamba yang pandai menggunakan nikmat-nikmat tersebut di jalannya, sehingga Allah pun akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Para jemaah sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bertemu kembali untuk membaca hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Kitab Bulughul Maram di Kitabul Jami'-nya di bab Al-Bir Wasilah, di bab tentang berbuat kebaikan dan menjaga hubungan silaturahim. Para jemaah sekalian, hadis yang akan kita baca yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Rasul Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Dikatakan an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Abu Mas'ud semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan akan satu kebaikan, falahu, maka untuknya mithlu ajri fa'ilihi, seperti pahala pelakunya. Para jemaah sekalian, hadis ini merupakan bagian dari Jawami'ul Kalim, yaitu merupakan hadis-hadis yang pendek namun maknanya sangat luas dan sangat agung, di mana seorang muslim dimanapun dia berada, kapanpun dan dimanapun dia tinggal, tentu dia harus selalu berusaha untuk berbuat yang baik, berbuat yang positif, berbuat yang berguna untuk dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Seorang muslim harus bisa menjadi tauladan di dalam amal-amal kebaikan, di dalam segala bentuk-bentuk ketaatan. Oleh karenanya, di antara doa-doa yang dicontohkan oleh para muttaqin, oleh hamba-hamba Allah yang bertakwa, Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan tentang bagaimana ibadur rahman, hamba Allah ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina. Mereka itu adalah orang-orang yang berdoa kepada Rabbnya, Rabbana, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, hab lana min azwajina, anugerahkanlah untuk kami dari pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, dan dari keturunan kami, qurrata a'yun, yang menyejukkan mata kami, wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami untuk orang-orang yang muttaqin sebagai imamnya. Kita lihat potongan ayat ini, Allah mengatakan wa ja'alna lil muttaqina imama. Doa ibadur rahman adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
agar mereka ini bisa dijadikan sebagai imam untuk orang yang bertakwa. Artinya menjadi qudwah, menjadi tauladan untuk orang lain. Para jemaah sekalian, hadis tadi yang kita baca, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan akan satu kebaikan. Menunjukkan akan satu kebaikan. Menunjukkan ini bisa dengan berbagai macam cara. Yang pertama yaitu kita menunjukkan orang untuk bisa berbuat baik. Katakan misalnya kita tahu si fulan belum bisa untuk membaca Al-Quran. Maka kita tunjukkan tempat di mana mungkin dia bisa belajar membaca Al-Quran. Si fulan mungkin sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Sementara dia ini termasuk orang yang Allah anugerahkan harta yang berlebih. Maka mungkin kita menunjukkan kepada dia kebaikan di mana dia bisa menginfakkan sebagian hartanya di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tunjukkan misalnya di sana ada anak yatim yang harus mungkin disantuni. Di sana mungkin ada saudara kita yang butuh dibantu oleh dia. Kita tunjukkan kepada kebaikan-kebaikan tadi. Boleh jadi adalah yang kita tunjukkan itu bukan orang yang tadi belum bisa baca Al-Quran. Bukan orang yang mungkin dilebihkan harta. Tapi orang ini diberikan kelebihan ilmu. Sementara dia dengan ilmunya belum bisa menyebarkannya. Maka kita tunjukkan kepada dia mungkin dengan ilmu tadi bahwa di sana ada orang yang membutuhkan akan ilmu tersebut sehingga dia bisa mengajarkannya, menunjukkan orang lain kepada kebaikan seperti itu sesungguhnya adalah luar biasa. Jadi makna menunjukkan di sini yaitu adalah mengarahkan orang untuk berbuat segala macam bentuk kebaikan. Baik bentuknya seperti yang pertama, yang kedua ataupun yang ketiga ataupun yang lainnya. Makanya bahasa hadis adalah man dalla ala khairin. Ya. Barang siapa yang menunjukkan akan kebaikan. Boleh jadi juga menunjukkan kebaikan ini bentuknya dengan kita memberikan nasihat. Katakan kita sebagai orang yang punya ilmu sedikit, terlebih yang banyak gitu. Di mana Rasul memerintahkan kepada kita balighu anni walau ayah. Sampaikan kata Rasul dari aku walaupun satu ayat. Kita memberikan nasihat, bimbingan kepada orang itu juga bagian dari bagaimana kita menunjukkan orang kepada yang baik. Bentuk yang lain misalnya adalah kita menunjukkannya dengan bentuk peringatan. Artinya kita ingatkan orang dengan kewajiban-kewajibannya. Kita ingatkan orang dengan amal-amal soleh yang mungkin dia lalai. Kita ingatkan orang dengan apa? Dengan segala yang baik yang mungkin dia belum paham. Karena banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah berikan di hadapan kita ini. Sementara sebagian kaum muslimin belum mengerti. Ada di antara kita mungkin yang belum paham. Tentang apa? Tentang adanya sholat-sholat rawatib. Sholat-sholat yang mengiringi sholat yang fardu. Yang kalau kita baca hadits, Rasul menyebutkan ada 12 atau 10. Sementara kata Rasul, apabila orang menjaganya, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Kita sudah melakukan, mungkin tapi saudara kita belum tahu. Kita tunjuki dia untuk dia melakukan seperti kita. Gitu. Kalau katakan dia melakukan apa yang kita isyaratkan kepada dia, maka kita akan mendapatkan bukan hanya dari pahala sholat kita, tapi juga dari pahala sholat orang tersebut tanpa mengurangi pahala dia. Kenapa? Karena sungguhnya kita menjadi sebab gitu akan dapatnya dia pahala tadi, maka Allah pun memberikan kepada kita pahala
dari perbuatan orang tersebut tanpa mengurangi pahala dia. Yang berikutnya adalah bentuk menunjukkan akan kebaikan, bisa juga dengan cara kita mengarang sebuah kitab atau menulis sebuah buku yang bermanfaat. Di mana dengan karangan dan buku yang bermanfaat tadi mungkin kita sudah wafat. Sementara buku tersebut masih dicetak oleh orang, masih dibaca oleh orang. Sementara apa yang kita tuliskan itu seluruhnya merupakan petunjuk-petunjuk kebaikan. Apa yang kita katakan di situ, apa yang kita tuliskan di situ, apa yang telah kita catatkan di situ, semuanya adalah pintu-pintu kebaikan. Maka itu pun juga bagian dari bagaimana kita menunjukkan orang kepada kebaikan di mana kita mungkin sudah ada di alam yang lain. Para jemaah sekalian, maka Rasul mengatakan man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan akan satu kebaikan. Para ulama menyebutkan kalimat khairin di sini adalah bisa mencakup kebaikan di dunia, terlebih kebaikan di akhirat. Di mana kita sebagai seorang mukmin tentu mengharapkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta baik di dunia dan baik di akhirat. Maka mungkin ada sebagian saudara kita yang perlu diberikan taujih, bimbingan, arahan, wejangan untuk agar dia bisa berbuat sesuatu yang baik di dunia. Dan juga adalah berbuat untuk sesuatu yang baik di akhirat. Para jemaah sekalian, Rasul ketika mengatakan man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan orang akan satu kebaikan, kata Rasul, falahu mithlu ajri fa'ilihi. Maka orang yang menunjukkan tadi itu, dia akan mendapatkan seperti pahala pelakunya. Jadi kalau orang yang ditunjukin oleh dia akan satu kebaikan dapat pahala 100, maka dia pun dapat pahala 100. Kalau yang ditunjukin adalah dia mendapatkan pahala 1000, maka dia pun mendapatkan pahala 1000. Makanya yang namanya orang mengajarkan kebaikan itu adalah akan berlipat-lipat ganda nilai pahalanya. Sehingga Rasul mengatakan dalam hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baikan adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Karena dengan dia mengajarkan Al-Quran tersebut, berarti dia menunjukkan orang akan kebaikan. Karena Al-Quran seluruhnya isinya kebaikan. Tidak ada keburukan dalam Al-Quran. Ketika orang belajar Al-Quran, dari mulai dia membacanya, kemudian nanti belajar mungkin artinya, kemudian berusaha untuk memahami maknanya, kemudian dia mengamalkannya. Maka dengan kita mulai tadi kepada dia akan satu kebaikan berupa mengajarkan dia Al-Quran atau menunjukkan dia kepada Al-Quran, maka itu akan memberikan nilai-nilai kebaikan yang luar biasa. Para jemaah sekalian, falahu mithlu ajri fa'ilihi. Maka orang yang menunjukkan tadi akan mendapatkan seperti pahala pelakunya. Hadis ini adalah semakna dengan hadis yang lain. Yang mana dalam hadis yang lain masih juga riwayat Imam Muslim, tapi dari sahabat yang berbeda. Di mana Nabi mengatakan dalam hadisnya, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Kata Rasul, barang siapa yang memberikan tauladan di dalam Islam akan tauladan yang baik. Dia memberikan contoh yang baik. Gitu. Dia tidak menunjukkan dengan bentuk mungkin adalah kesana kesini, tidak. Tapi dia memberikan tauladan contoh.
Dia tidak pandai untuk berbicara mungkin, tapi dia pandai untuk memberikan contoh. Gitu. Kata Rasul, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa memberikan contoh tauladan yang baik. Apa kata Rasul? Falahu ajruha. Maka orang itu akan mendapatkan pahalanya. Jadi perbuatan baik yang dia lakukan, dia dapat pahalanya. Namun kata Rasul, wa ajru man amila biha ba'dahu. Dan dia pun akan mendapatkan pahala dari orang yang beramal dengan perbuatan seperti dia tadi ba'dahu, setelah dia. Jadi kalau kita menjadi tauladan yang baik, sementara yang ngikut akan kebaikan kita tadi 1, 2, 3, 4, makin banyak yang mengikut akan kebaikan yang kita contohkan, semakin banyak pula pahala yang kita dapatkan. Kata Rasul, apa yang kita dapatkan dari kebaikan tadi dan dari orang-orang yang mengikuti kita, min ghairi an yanqusa min ujurihim min syai'. Hebatnya adalah bahwa apa yang kita dapatkan dari pahala kita dan pahala dari orang yang mengikuti kita itu tanpa mengurangi pahala orang tadi. Kalau katakan si A, si B, si C, si D, mereka ikut kepada kita dalam amal kebaikan. Mereka masing-masing mendapatkan 100. Maka kita sebagai orang yang memulai kebaikan tadi, kita mendapatkan juga 100 dari si A, 100 dari si B, 100 dari si C, 100 dari si D. Namun bukan berarti 100-nya A, B, C, D itu jadi hilang. Tidak. Mereka tetap 100 utuh dengan nilainya. Tapi Allah memberikan kepada kita 100 dari A, B, C, dan D. Kenapa? Karena kita menjadi orang yang menunjukkan dia atau memberikan contoh kepada dia akan kebaikan. Jadi luar biasa. Ini merupakan motivasi, dorongan yang sangat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita sebagai seorang mukmin hendaknya selalu berupaya menjadi yang terdepan, tapi bukan dalam berlomba sepeda motor, tapi adalah menjadi yang terdepan di dalam apa? Di dalam seluruh amal-amal kebaikan. Kenapa? Karena tadi nilainya beda. Nilainya beda. Rasul memberikan kepada kita janji yang Allah akan berikan kepada kita kalau kita bisa berbuat seperti itu. Para jemaah sekalian, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa di antara amal-amal saleh yang paling utama adalah amal saleh yang manfaatnya itu tidak hanya untuk diri kita pribadi. Namun di antara amal saleh yang utama adalah amal saleh yang kebaikannya itu bisa apa? Diberikan dan mendapatkan dari orang-orang yang setelahnya. Kalau katakan si A dia menjadi orang yang saleh, maka kebaikannya hanya untuk dirinya saja. Selesai sudah. Tapi kalau katakan dia sebagai orang yang saleh, sementara dia juga menunjukkan orang lain kepada kesolehan yang dia lakukan, maka tentu nilai amal saleh dia itu lebih gitu. Ya. Ini adalah merupakan bagian-bagian yang harus kita fahami di dalam bagaimana kita berislam, di mana dengan waktu dan kesempatan yang Allah masih berikan, kita bisa memperoleh nilai pahala-pahala yang lebih daripada orang lain, dengan sebab adalah kita menjadi orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan-kebaikan. Makanya jangan ragu dengan sama kebaikan. Kita jangan ragu untuk selalu berbuat yang baik. Mudah-mudahan dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan tersebut, banyak orang yang mencontohnya, banyak orang yang mungkin mengikuti kita. Kita mungkin ketika baru dapat rezeki,
kita berinfak. Mungkin tidak banyak infak kita. Infak kita mungkin hanya katakan 50.000 atau 100.000. Sementara ketika kita berinfak, mungkin ada orang lain yang tergerak hatinya untuk berinfak seperti infaknya kita. Mungkin dia adalah infaknya lebih besar atau lebih kecil. Tapi dengan sebab adalah kita yang menjadi sebab awal adanya infak tadi, maka apa yang dilakukan oleh orang-orang setelah kita dari bentuk-bentuk kebaikan infak tadi, kita dapat nilainya. Makanya diterangkan di dalam hadits yang sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan kita motivasi untuk kita mengajak orang lain untuk mendapatkan hidayah, petunjuk dan kebaikan. Walaupun mungkin yang ikut kita adalah tidak banyak, itu juga sudah bernilai. Terlebih kalau katakan orang-orang yang mengikut akan kebaikan yang kita contohkan, yang kita tunjukkan, yang kita isyaratkan banyak. Kata Rasul SAW dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ayyahdiyallahu bika, sungguh Allah memberi petunjuk denganmu, dengan perantaraanmu, rajulan wahida, seorang saja, khairun laka, itu nilainya lebih baik untukmu, min humrin na'am, dari onta merah. Onta merah itu adalah merupakan harta orang Arab di zaman tersebut yang paling berharga. Artinya kalau kita bisa menunjukkan orang sehingga dia bisa mendapat petunjuk dan kebaikan, terlebih kalau kita bisa menjadikan orang itu dari kafir menjadi muslim, maka petunjuk yang kita berikan kepada dia, bimbingan arahan yang kita isyaratkan kepada dia, sehingga dia mendapatkan petunjuk dengan sebab kita, dengan usaha kita, dengan jerih payah kita, maka kata Rasul itu lebih baik nilainya daripada humrin na'am, daripada onta merah sekalipun. Kenapa? Karena dengan kita menunjukkan dia akan hal yang baik tadi, kita sudah menyelamatkan dia dari segala macam keburukan. Bahkan dengannya mungkin kita bisa menyelamatkan dia dari azab neraka dan memasukkan dia ke dalam surga. Di mana mungkin ada orang-orang yang juga nanti akan mengikuti langkah dia, sehingga kebaikan yang kita tanamkan kepadanya akan terus berkembang dan makin banyak. Oleh karenanya jangan pernah kita ragu untuk menjadi pelopor kebaikan, untuk menunjukkan orang akan segala yang baik. Karena itu adalah merupakan peluang yang Rasul adalah berikan kepada kita kesempatan untuk kita selalu berlomba padanya. Makanya Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlombalah kalian dalam kebaikan. Artinya bukan hanya kita berlomba untuk diri kita, namun bagaimana dengan kita berlomba tadi kita bisa menjadi pelopornya. Sehingga dengan kita menjadi pelopor, maka orang-orang di belakang kita yang mengikuti langkah kita dengan kebaikan, kita pun akan mendapatkan pahala-pahala mereka tanpa mengurangi pahala yang mereka terima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian, ini merupakan sekali lagi motivasi bahwa kita sebagai seorang muslim hendaknya menjadi orang yang selalu berlomba untuk berbuat yang baik. Yang kedua, hendaknya kita berusaha untuk menjadi orang yang selalu menunjukkan orang lain dengan cara apapun akan segala macam bentuk kebaikan. Baik itu dari keluarga kita, orang tadi, atau anak kita, istri kita, teman kita, saudara kita. Kan kita banyak bergaul. Kita hidup bukan sendiri. Kita hidup punya keluarga, kita hidup punya tetangga, kita hidup punya kawan, kita hidup punya kerabat, kita hidup punya siapa saja yang kita kenal. Maka jadikan mereka itu sebagai apa? Sebagai objek kita untuk mereka bisa berbuat baik, yang mana dengan kebaikan yang mereka lakukan kita pun dapat bagian pahala darinya, karena kita menjadi sebab
akan kebaikan yang mereka lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk kita selalu berlomba dalam yang baik, menjadi sunnah, menjadi qudwah, menjadi uswah, menjadi tauladan dalam yang baik, baik dalam kita beramal, terutama ketika kita bekerja. Maka kalau kita bisa mencontohkan kepada orang-orang di bawah kita, teman-teman kita akan kebaikan kita dalam bekerja, orang mengikuti kita dengan kejujuran yang kita lakukan, maka itu pun juga akan memberikan kebaikan untuk seluruhnya, dan untuk dia secara pribadi dan juga untuk orang-orang yang mengikutinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu mengerjakan yang baik dalam kehidupan kita, di mana ini menjadi bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.